Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betur Rahman dari kelas A13 PJJ-PAI. Baik, saya akan menjelaskan sedikit daripada editor Microsoft Word. Baik, langsung saja. Penggunaan perangkat lunak produktivitas. Definisi perangkat lunak adalah perangkat lunak adalah program atau kumpulan program yang dapat dijalankan oleh komputer atau perangkat elektronik lainnya. Jendela editor di Microsoft adalah area kerja tempat kita dapat membuat atau mengedit atau memformat dokumen teks. Di antara jendela editor di Microsoft Word adalah tab. Tab yang umum di Microsoft Word meliputi Home atau beranda, Insert, sisipkan, References atau referensi, Review, dan View, tampilan. Setiap tab ini memiliki fungsinya sendiri dan berisi grup-grup perintah yang relevan dengan kategori fungsinya masing-masing. Yang kedua, ribbon. Ribbon adalah baris menu yang berisi berbagai tab seperti beranda, sisipkan, referensi, review, dan sebagainya. Setiap tab memiliki sejumlah perintah terkait fungsi yang berbeda. Kita dapat mengakses berbagai perintah untuk memformat teks, menyisipkan gambar, membuat tabel, dan melakukan tugas-tugas lainnya melalui ribbon. 3. Status bar. Status bar biasanya terletak di bagian bawah jendela dan memberikan informasi tentang dokumen yang sedang Anda kerjakan, seperti jumlah kata, bahasa yang digunakan, dan tata letak halaman. 4. Area kerja utama. Ini adalah di tengah-tengah jendela, di mana Anda menulis atau mengetik teks. Kita dapat mengetik langsung di sini atau menyalin dan menempelkan teks dari sumber lainnya. Yang kelima, zoom control. Zoom control adalah alat yang memungkinkan untuk kita mengatur tingkat perbesaran atau perkecilan tampilan dokumen di layar. Dalam konteks Microsoft Word, zoom control biasanya terletak di bagian kanan bawah jendela aplikasi dan memberikan Anda kontrol langsung atas ukuran tampilan dokumen Anda. Dengan mengatur zoom, Anda dapat memperbesar atau memperkecil tampilan dokumen untuk membuat teks dan gambar lebih mudah dilihat dan dikelola. Microsoft Word diantaranya adalah menu. Menu adalah daftar opsi atau perintah yang terorganisir secara hierarkis di bagian atas jendela aplikasi. Setiap menu biasanya terdiri dari beberapa sub menu yang dapat diakses dengan mengklik menu utama. Contoh menu termasuk menu file yang berisi perintah untuk membuka, menyimpan, mencetak, dan lain-lainnya. Dan menu edit yang berisi perintah untuk mengedit teks seperti potong, salin, tempel, dan lain-lainnya. Yang kedua, ribbon. Ribbon adalah antarmuka pengguna yang berisi perintah-perintah terkait fungsi tertentu. Setiap tab di ribbon berfokus pada jenis tugas tertentu, seperti memformat teks, menyisipkan objek, atau mengelola referensi. Grup adalah kumpulan perintah yang terkait secara tematik di dalam satu tab ribbon. Misalnya tab beranda
di Ribbon berfokus pada formatnya teks dan menyediakan grup-grup perintah seperti font, paragraf, dan gaya. Menu Home Menu Home beranda adalah salah satu tab utama di Ribbon Microsoft. Font Font. Di bagian ini kita dapat mengubah jenis huruf, ukuran, dan gaya teks seperti tabel, miring, atau garis bawah. Paragraf. Grup ini berisi perintah untuk mengatur format, identasi, penomoran, dan pemformatan teks dalam paragraf. Pembingkaian. Grup ini menyediakan perintah-perintah untuk mengatur tata letak tampilan dokumen Anda. Menu Insert. Menu Insert adalah tab di Ribbon Microsoft Word yang berisi perintah-perintah untuk menyisipkan berbagai jenis objek ke dalam dokumen Anda. Halaman sampul. Perintah ini memungkinkan Anda untuk menyisipkan halaman sampul atau halaman judul standar ke dalam dokumen Anda. Halaman sampul sering digunakan untuk memberikan informasi tentang judul, penulis, dan data lainnya tentang dokumen. Tautan link. Ini memungkinkan Anda untuk menuliskan tautan atau hyperlink ke dalam dokumen Anda. Kita dapat menautkan teks atau objek tertentu ke halaman web, file lain, atau posisi tertentu dalam dokumen yang sama. Yang ketiga, teks. Di sini kita dapat menyisipkan komentar ke dalam dokumen kita. Kita bisa menjadi komentar berguna untuk berkolaborasi dalam orang lain atau membuat catatan tentang dokumen kita sendiri. Terus lagi, menu Fake Layout adalah salah satu tab di Ribbon Microsoft Word yang berfokus pada pengaturan tata letak halaman, format dokumen. Tema. Di bagian ini Anda dapat memilih tema atau style desain visual untuk dokumen Anda. Kita dapat mengatur tema, kombinasi warna, efek, dan font untuk memberikan tampilan yang konsisten dan menarik pada dokumen kita. Ukuran. Di sini dapat memilih ukuran kertas yang ingin kita gunakan untuk dokumen kita. Kita dapat memilih dari berbagai ukuran kertas, dari ukuran standar, atau membuat ukuran kertas kostum sesuai kebutuhan kita sendiri. Kolom. Perintah ini memungkinkan Anda untuk membuat dokumen dengan beberapa kolom. Kita dapat mengatur jumlah kolom, lebar kolom, dan spasi antara kolom tersebut. Menu referensi. Menu referensi adalah tab di Ribbon Microsoft Word yang menyediakan berbagai alat untuk membantu Anda dalam membuat dan mengelola referensi, kutipan, dan daftar isi dalam dokumen Anda. Daftar isi atau tabel perintah ini memungkinkan Anda untuk menuliskan daftar isi otomatis ke dalam dokumen Anda. Daftar isi, kita akan secara otomatis mengidentifikasi sebagian-bagian utama dari dokumen kita yang membuat pengguna dapat dengan mudah menavigasi ke bagian yang diinginkan.
Catatan kaki. Catatan kaki ini adalah perintah memungkinkan Anda untuk menambahkan catatan kaki ke dalam dokumen Anda. Catatan kaki ini sering kita gunakan untuk memberikan informasi tambahan atau merujuk pada sumber tertentu di dalam teks. Indeks ini memungkinkan Anda untuk membuat indeks untuk dokumen Anda. Anda dapat menambahkan entry indeks dan mengelola tampilan indeks sesuai dengan kebutuhan Anda. Menu mailings. Menu mailing pada Microsoft Word digunakan untuk membuat serta mengelola surat amplop, tabel, dan mengirim email misalnya. Yang pertama, create adalah membuat surat yang dikirim ke beberapa penerima dengan variasi informasi personal. Kedua, Start Mail menggabungkan dokumen Word Anda dengan sumber data seperti data kontak Excel. Finish adalah setelah Anda selesai menyiapkan dokumen Anda dapat menyelesaikan dengan menggabungkannya. Menu View adalah tab di ribbon Microsoft Word yang memberikan berbagai alat untuk mengatur cara Anda melihat dokumen Anda di layar. Pertama, mode tampilan. Di sini Anda dapat beralih antara beberapa mode tampilan dokumen seperti print, layout, tata letak cetak, read mode, mode baca, web, tata letak web, dan autim garis besar. Setiap mode tampilan memiliki fungsi dan tampilan yang berbeda, memungkinkan Anda untuk bekerja dengan cara yang paling nyaman untuk Anda semua. Area kerja. Perintah ini memungkinkan Anda untuk menampilkan atau menyembunyikan elemen-elemen tertentu dalam dokumen Anda, seperti garis panduan, batas halaman, atau karakter tersembunyi. Ini berguna untuk menyediakan tampilan yang bersih saat Anda sedang bekerja atau menyesuaikan tampilan sesuai kebutuhan Anda. Ketika zoom adalah tempat menggunakan kontrol zoom untuk menyesuaikan tampilan dokumen sesuai dengan referensi visual Anda. Zoom adalah agar kita dapat menggunakan kontrol zoom untuk menyesuaikan tampilan dokumen sesuai dengan referensi visual kita. Menu review. Menu review adalah tab di ribbon Microsoft Word yang berfokus pada proses meninjau, mengedit, dan memeriksa dokumen Anda sebelum mencetak atau disebarkan. Tinjau review. Di sini Anda dapat menemukan berbagai alat untuk meninjau perubahan, menyaring komentar, dan melakukan berbagai tindakan untuk mengelola revisi dokumen. Kita dapat menggunakan fitur ini untuk meninjau perubahan yang dilakukan dalam dokumen, memeriksa komentar, dan melakukan tindakan seperti menerima atau menolak perubahan. Komentar. Yang kedua, komentar. Di sini Anda dapat menambahkan komentar ke dalam dokumen Anda. Komentar berguna untuk berkolaborasi dengan orang lain atau membuat catatan tentang dokumen kita sendiri. Yang terakhir, pemeriksaan proofing. Anda dapat menandai kata yang dianggap salah eja, memperbaikinya, atau menambahkannya ke kamus kostum Anda. Di sini kita dapat menandai kata yang dianggap salah eja, atau memperbaikinya, atau menambahkannya ke kamus kostum yang kita sukai. Sampai di sini yang dapat saya jelaskan tentang Microsoft Word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.